bahas gimana tips ya pemilih dosen pembimbing biar kamu tuh aman, selamat sentosa sampai nanti lulus sidang dan yudisium. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Nah, jadi sebenarnya ini based on true story. Jadi waktu aku kelas 2, aku tuh diceritain ini sebuah kisah nyata yang menurutku kayak, wah gila banget nih ada ya sidang yang seperti ini. Jadi waktu itu aku sekelas S2 punya temen yang dulunya S1-nya itu di kampus lain di luar Jawa. Nah, jadi dia tuh cerita kayak gini. Ini sebenarnya nggak ada masalah sama dosennya. Dia udah presentasi sebaik mungkin dan lain sebagainya. Nah, jadi dia tuh sidang di hari H. Jadi dia tuh punya dosen, anggaplah dosennya dosen A ya. Dosen A, terus dia punya dosen penguji namanya dosen B. Nah, di pagi hari ada 2 orang yang sidang, dan 2 orang yang sidang ini adalah mahasiswa bimbingan dosen B. Dan yang menjadi penguji di pagi hari ini adalah dosen A. Nah, kemudian di pagi hari ini, si dosen A itu ngelihat kayak mahasiswanya ini nggak terlalu bisa nih presentasinya, nggak menguasai, kayak penelitiannya masih banyak yang salah, terus penulisan di skripsinya juga nggak begitu bagus. Akhirnya, si dosen A sebagai dosen penguji ini tidak meluluskan mahasiswa yang ada di pagi hari ini. Dan dua mahasiswa ini adalah mahasiswa dari bimbingan dosen B. Udah kan, nggak dilulusin. Nah, nggak dilulusin, akhirnya dosen B ini kayak merasa marah banget nih. Wah, bimbingan saya ini nggak dilulusin nih dua-duanya sama si dosen A. Oke deh, nanti siang aku akan balas dendam. Kenapa? Karena nanti siang yang akan menjadi mahasiswa yang presentasi adalah mahasiswa bimbingan dosen A ini, dan kebetulan yang jadi pengujinya adalah si dosen B. Dan siapakah yang presentasi siang itu? Itu adalah teman saya kuliah waktu S2. Jadi waktu itu ketika dia mau presentasi, dia diceritain lah sama 2 orang mahasiswa yang presentasi tadi pagi, dan dia ceritain kayaknya ini nanti dosenmu akan balas dendam nih. Kenapa? Karena kita berdua nggak dilulusin nih. Nah, nanti kamu yang akan dibalas dendamin gitu. Jadi sebenarnya si mahasiswa ini tuh nggak ada masalah gitu. Cuma ketika dosennya ini, ya ada masalah di antara dosennya ya, yang dikorbanin pasti mahasiswanya. Nah, jadi waktu itu dia presentasi, dia udah, ya udah presentasi semaksimal mungkin, dia udah ngerasa kayaknya aku bakal nggak dilulusin nih. Dan ternyata, alhamdulillah tuh, hasilnya dia lolos. Kenapa dia akhirnya lolos? Ternyata ketika dicek lembar penilaiannya sama si dosen B ini, nilainya benar-benar dihancurin gitu loh. Gimana caranya biar si mahasiswa ini nggak lolos? Kenapa? Ya aku harus balas dendam lah sama si dosen A. Tapi si dosen A ini tahu nih, kalau misalnya nanti aku ngisi penilaiannya biasa aja, ini pasti mahasiswa nggak lulus nih, karena bakal dijatuhin nilainya sama si dosen B. Jadi akhirnya dia naikin banget nilainya, sampai ketika di rata-rata nilainya itu apa ya, kayak nilai minimumnya tuh 7 dan dia tuh nilainya 7,1 gitu. Akhirnya dia berhasil lulus. Tapi menurutku apa ya, kamu tuh apa ya, skripsi selama 1 tahun bekerja keras banting tulang ngerjain nganalisa data, terus udah gitu nulis laporan, terus cuma jadi bahan permainan ketika kamu sidang gitu, gara-gara ada dosen yang nggak suka sama dosennya, bukan sama kamu, tapi sama dosen pembimbingmu. Sayang banget ya. Jadi ini based on true story ya. Tapi aku juga dulu aku pernah punya temen sekelas. Nah, jadi dia ini ceritanya adalah sama juga kurang lebih seperti itu. Cuma ini memang masalahnya sama dosennya udah dari lama. Jadi akhirnya dan dia itu gini, saat memilih dosen dia nggak mencari tahu tentang ini. Jadi ini yang sebenarnya pengen aku highlight di video ini. Kalau misalnya kamu mendapat kesempatan untuk memilih dosen pembimbing, jadi biasanya tuh ya, kalau misalnya mau skripsian 1 semester sebelumnya itu kita dibagiin form buat memilih dosen pembimbing. Kalau misalnya kamu mendapatkan kesempatan ini, pastikan kamu memilih dosen pembimbing bukan cuma sekedar bidang penelitiannya sesuai sama kamu, tapi pastikan dosen tersebut tuh nggak ada masalah sama dosen yang lain. Nah, jadi ini tuh permasalahannya adalah dosen A yang jadi pembimbingnya temanku ini, dia bekerja sama si dosen B. Nah, kemudian mereka tuh melakukan satu proyek penelitian yang besar, uangnya banyak, pendanaannya banyak, dan juga lama banget, kayak time consuming gitu sih. Nah, terus ternyata ketika publikasi ilmiah, si dosen A ini hanya mempublikasikan namanya sendiri, dan si dosen B ini nggak dimasukkan. Padahal kan itu proyek bersama ya. Tapi ya nggak tahu kenapa masalahnya, apa dosen A ini merasa dosen B ini kerjanya nggak terlalu banyak gitu, jadi nggak bisa aku masukin nih namanya ke publikasi. Nah, karena itu terjadilah masalah yang ngerasa dosen B ini kesel banget sama si dosen A. Dan kemudian ketika temanku ini seminar proposal, dia itu dosen pembimbingnya adalah dosen A dan dosen penguji dosen B. Jadi ya gimana lah, jadi dosen B ini kayak apa ya,
dia pengen balas dendam sama si dosen A tapi nggak berani gitu, karena si dosen A ini senior, jadi dia kayak matiin si mahasiswanya dosen A ini gitu. Jadi ya gimana lagi, cuma untungnya waktu itu kan baru seminar proposal, akhirnya lanjut ke sidang, dan akhirnya temanku berusaha semaksimal mungkin gimana biar bisa memenuhi standarnya si dosen B ini. Jadi meskipun dosen B ini ada masalah sama dosen A, tapi jangan sampai nih dosen B ini juga ada masalah sama aku, kayak gitu. Nah akhirnya dia berhasil lulus saat sidang. Cuma ya deg-degan lah pas mau sidang, orang kamu mau berusaha semaksimal mungkin tuh dia tetap ada masalah sama dosennya, bukan masalah sama kamu gitu. Nah jadi kalau misalnya teman-teman memang mencari dosen pembimbing dan dosen pembimbing ini tuh ada masalah sama dosen lain yang sekiranya akan jadi penguji kamu, mending cari dosen lain aja deh. Seriusan ini oke lah kalau misalnya masalah memang seperti itu ya, dan dosennya juga masih tetap profesional, tapi itu banyak apa ya, nggak sedikit sih maksudnya dosen yang nggak profesional karena emang terlalu membawa emosi. Dan untungnya di jurusanku itu masih apa ya, maksudnya kesalahan masih tetap profesional ya, soalnya dapat banyak cerita lagi dari tempat yang lain dan dari fakultas lain juga, ada memang yang mereka itu udah buat kubu dan itu sudah terjadi selama bertahun-tahun. Misalnya kayak kubu dosen A ada berapa orang, itu kubu dosen B ada berapa orang, dan antar kubu ini nggak akur. Dan ketika mahasiswanya, kebetulan misalnya dari kubu A ini mahasiswanya presentasi, dosen pembimbingnya dari kubu A, dan ternyata dosen penguji dari kubu B, ya mereka akan berusaha apa ya, berusaha buat nyari ribut gitu dengan cara mengorbankan mahasiswanya. Dan untung sih kalau misalnya apa ya, dosen pembimbingnya tuh sadar gitu, aku bagus ini nilainya biar nggak ada masalah sama mahasiswa aku. Tapi kalau misalnya dosennya cuek aja, gimana coba? Ya itu kalau misalnya emang udah terjebak di dalam kondisi seperti itu, ya kamu berusaha semaksimal mungkin aja sih. Tapi kalau misalnya bisa dihindari, ya hindarilah sedini mungkin, karena ini juga akan apa ya, bakal berpengaruh banget. Soalnya kayak apa ya, kalau misalnya emang kamu nggak lulus karena masalahnya adalah penelitianmu nggak bagus, penulisan naskahmu nggak terlalu maksimal gitu, banyak yang salah, oke lah, kesalahannya kan emang dari kita, tapi ini bukan kita yang salah tapi kita yang dikorbanin gitu kan, itu yang nggak enak sih. Segitu aja, terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Kalau kamu punya pengalaman seperti itu bisa jawab di kolom komentar. Terima kasih.